worship you, my Almighty God. I exalt your name, the highest in my life. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. Shalom jemaat Tuhan yang terkasihi. Luar biasa semangatnya sekali lagi. Shalom jemaat Tuhan yang terkasihi. Luar biasa berikan kemuliaan buat Tuhan. Mengucap syukur karena pada siang hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan. Untuk bisa mendengarkan firman, memuji dan meninggikan dia. Untuk yang baru pertama kali hadir boleh bisa melambaikan tangan enggak? Wow, ada satu di sana Bapak, ada lagi, dua, wow. Kami ingin mengucapkan salam gereja khas kami. Kita sama-sama ya, 1, 2, 3. Welcome home. Kami senang sekali bisa menyambut semua yang baru datang ke sini. Dan juga nanti setelah ibadah, jangan langsung pulang. Mungkin berikan kami kesempatan untuk bisa mengenal Anda lebih lagi dan juga beri kesempatan kami juga bisa untuk memperkenalkan gereja kami. Ada beberapa pengumuman sebelum ibadah dimulai. Pembukaan pendaftaran Servolution sudah dibuka dari minggu lalu. Bagi setiap daripada jemaat yang rindu sekali ingin melayani, please ayo daftar. Bisa di-scan QR code yang sudah ada di layar kaca dan juga yang online juga bisa di-scan. Dan bila ingin mendaftar bisa datang ke CG Leader masing-masing setelahnya ini. Dan kedua, Army of God Conference. Kita akan diadakan juga di US melalui live streaming yang dilakukan dari Surabaya. Dan ada beberapa tanggal bisa dilihat di sini ada 2 kali, yaitu di Februari tanggal 8 sampai 9 Maret. Jadi di hari Jumat itu akan ada melalui Zoom online. Dan juga Sabtu Maret tanggal 9 pagi hari juga Zoom online. Dan jam 6 sore hari Sabtunya tanggal 9 juga kita akan mengadakan secara onsite di Queens. Jadi ayo kita ajak semua anak-anak muda yang ingin join ini, sangat luar biasa pesan-pesannya. Dan pengumuman berikutnya adalah bagi yang belum ngikut CG atau yang belum kenal CG, yuk kami invite untuk semuanya join CG Group. Bisa datang nanti setelah ibadah, datang ke Aser atau ke Cegel masing-masing untuk mempertanyakan, karena kita udah ada berapa hari dari Senin sampai Jumat dan juga malah sampai Sabtu, dan juga kita bisa mengakomodir dari umur dan semuanya segala. Dan kami rindu sekali kita juga punya komunitas di mana kita bisa dimuridkan, bisa bertumbuh setiap harinya. Ya, persembahan adalah salah satu dari ibadah. Bagi yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhan, bisa
mengambil amplop yang sudah disediakan di belakang dan juga ditaruh nanti setelah selesai ibadah, atau yang memberikan secara cashless bisa men-scan dengan QR code yang sudah ada. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk panjang minggu ini Tuhan Yesus, penyertaan-Mu selalu ada di kehidupan kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan di tempat ini. Tuhan, layakkanlah hati kami untuk masuk ke hadirat yang kudus Tuhan Yesus, dan jamah daripada hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menerima firman dan juga bisa menyembah dan memujikan nama Engkau Tuhan Yesus. Serahkan acara dari awal sampai akhir Tuhan Yesus, sehingga nanti kita pulang dengan penuh sukacita dan penuh dengan pengharapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Selamat beribadah, God bless you. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat, Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasa-Nya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Berdiri, berikan tos kepada kanan kiri, mari kita muji Tuhan sama-sama, haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Great is the Lord, and worthy to be praised above all things, above all things. Great is the Lord, great is the Lord, and worthy to be praised. My lips will sing the praises I bring. Sama-sama nyanyikan. I sing of all your goodness, I sing because I'm free. I praise you, I simply love you. I sing of all your goodness, I sing because I'm free. I praise you, I simply love you. Mari tepuk tangannya. We worship you because we simply love you, God. Hallelujah. Mari nyanyikan. Is the Lord, worthy to be praised above all things, above all things. Great is the Lord, and worthy to be praised. My lips will sing the praises I bring. Sama-sama. I sing of all your goodness. Lambaikan tangannya. I sing because I'm free. I praise you. I simply love you. Hallelujah. I sing of all your goodness.
simply love you. Mari kita tepuk tangannya sama-sama. Haleluya. We worship you. Mari nyanyikan sama-sama. Whoa, whoa, I simply love you, Jesus. Whoa, whoa, I simply love you, Jesus. Sekali lagi nyanyikan. Whoa, whoa, I simply love you, Jesus. Siap semuanya nyanyikan. I sing of all your goodness, I sing because I'm free. I praise you, I simply love you. Mari jemaat nyanyikan. I sing of all your goodness, I sing because I'm free. I praise you, I simply love you. Whoa, I simply love you, Jesus. Sekali lagi. Whoa, whoa, we love you, I simply we love you, Jesus. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, amin. Siapa yang rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi, lambaikan tangannya. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Segala dentingan melodi tak sanggup ungkapkan betapa megahnya keajaibanmu. Segala untayan puisi tak mampu tuliskan betapa indahnya dan agungnya karyamu. Kau yang merajut segala kehidupan dengan jarimu yang mulia. Puja dan puji penuhi tatamu, semesta bernyanyi. Besar dan ajaib perbuatanmu, adil dan benar segala jalanmu. Raja segala bangsa, sebab Engkau Allahku yang kudus, layaklah semua bangsa menyembahmu. Yesus Kaulah Raja kebenaran. Oh, 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 sama-sama tepukkan tangannya, memuliakan Tuhan. Haleluya. Segala dentingan melodi tak sanggup ungkapkan betapa megahnya keajaibanmu. Segala untayan puisi tak mampu tuliskan betapa indahnya dan agungnya karyamu. Tuhan yang merajut, Kau yang merajut segala kehidupan dengan jarimu yang mulia. Puja dan puji penuhi tatamu, semesta bernyanyi. Besaran ajaib perbuatanmu,
Angkat tangannya di atas kepala, membuat melodi, mengagumkan Tuhan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur. Tuhan yang merajut, Kau yang merajut segala kehidupan dengan jarimu yang mulia. Puja dan puji penuhi tatamu, semesta bernyanyi. Kau yang merajut, Kau yang merajut segala kehidupan dengan jarimu yang mulia. Puja dan puji penuhi tatamu, semesta bernyanyi. Semua siap. Besar dan ajaib perbuatanmu, adil dan benar segala jalanmu. Raja segala bangsa, sebab Engkau Allahku yang kudus, layaklah semua bangsa menyembahmu. Yesus Kaulah Raja kebenaran. Mari tepukkan tangannya sekali lagi. Engkau luar biasa. Sekali lagi nyanyikan. Haleluya. Pujian kami Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Jemaat dipersilakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Biarkan semua makhluk memuji Engkau. Dari generasi sampai generasi. Tuhan, kami rindu menyembah Engkau. Menyanyikan lagu dari hati kami. We worship you God. We love you God. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Thousand Generation. Thousand generations falling down and worship to sing the song of ages to the Lamb. All who've gone before us. And all who've gone before us, All who will believe. and all who will believe, Sing the song of ages to the will Lamb. sing the song of ages to the Lamb. It's your name. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Mari nyanyikan dari awal. Thousand Generation. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Because your name, hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy.
been forgiven. Hallelujah. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Hallelujah. If you walk in freedom, If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. And angels cry, hallelujah, and the angels cry. We worship you, God. We worship you. We worship you in this place. Hallelujah. We lift up our hands, God. We worship you. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Come on, hear your people. Come on, hallelujah. We worship you. We worship you. We worship you. We say holy. Hallelujah. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Let us worship him. We love you. We worship you. Hallelujah. Naikkan suaramu. Pujilah, sembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang bertata. We sing to you, oh God. There's no one like you, God. Mari nyanyikan your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above Your name, them all. your name, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Hallelujah. We worship you, God. All thrones and dominions. Hallelujah. All powers Segala kuasa and positions. tunduk. Your Shalabalabalabalaba. stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people, God. Hallelujah. Hear your people
always be, hallelujah. You will always be holy, holy forever. Mari kita angkat kedua tangan kita. We thank you, God. We thank you for your presence. Terima kasih ya Tuhan, melayakan kami masuk dalam hadirat-Mu. Thank you for giving us this opportunity to serve you. Hallelujah. Hallelujah. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih Sungguh Mari nyanyikan mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. mengasihi, We thank you, God. mengasihi, lebih sungguh, Mengasihimu, mengasihi sesama. mengasihi, Mengasihi lebih sungguh karena Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita nyanyikan mengampuni karena Tuhan mengajar kita untuk mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Mengampuni lebih sungguh karena Engkau telah mengampuni kami Tuhan. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, lebih sungguh. dan kami siap untuk melayani Engkau. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, lebih sungguh. Let's worship Him. Hallelujah. Sharamana karabalaba yarabalaba. Shikiribira balabala 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 balabala. Shiribira balabala 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 balabala. Shiribira balabala balabala yaraba yaraba sharama karabalaba. Shiribira balabala 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 balabala. Shiribira balabala 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 yaraba sharama karabalaba balabala balabala. Shiribira balabala balabala balabala.
bersyukur Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau terlebih dahulu melayani kami Tuhan. Sebelum kami mengerti untuk bisa mengasihi Engkau, sebelum kami dengan sukarela hati kami untuk mengasihi Engkau, Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau sudah terlebih dahulu melayani kami Tuhan. Bahkan Engkau sudah terlebih dahulu memberikan hidup-Mu untuk kami, sehingga hari ini kami memiliki kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengurapan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan telah memampukan kami hingga hari ini kami boleh setia kepada Tuhan. Kalau hari ini kami ada di hadirat Tuhan, itu semua hanya karena Engkau. Terima kasih karena Engkau telah menjadikan kami tawanan Roh-Mu, untuk kami tetap bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan hingga hari ini. Tuhan terus kuatkan kami, terus teguhkan kami, perlengkapi kami lebih lagi Tuhan. Kami rindu seperti Engkau telah mengasihi dan melayani kami terlebih dahulu, kami juga mau terus setia menjadi anak-anak Tuhan yang terus melayani Tuhan. Biarlah Engkau dapati kami memiliki hati yang setia sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami rindu untuk Engkau hadir terus Tuhan, memberkati kami, berbicara di hati kami, mengajar kami, meneguhkan kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang terus ada di tengah-tengah kami pada siang sore hari ini ya Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Kami mau memiliki telinga seorang murid yang mau terus mendengar Tuhan. Hati yang lemah lembut terus diubahkan. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Kami klaim darah Yesus atas setiap kami. Tidak ada seorang pun Tuhan yang terlewatkan. Tapi darah Yesus melindungi kami. Kuasa Allah ada di tengah-tengah kami. Hadirat Tuhan penuh atas semua kami. Dan tidak ada satupun Tuhan roh yang lain selain daripada roh Allah yang ada di tempat ini. Kami harik segala kuasa jahat yang berusaha mengganggu kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah dan teguhkan kami lebih lagi ya Bapa. Semua yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, semuanya juga yang mengikuti secara online, semua jemaat yang ada di Scranton, di Philadelphia, di Austin, di Dallas, dimanapun Anda berada. Shalom semuanya, ya hadirat Tuhan mempersatukan kita semua. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Masih dalam tema di bulan Februari, tema besar kita adalah lebih baik melayani daripada dilayani gitu ya. Dan saya jujur saya sangat diberkati selama sepanjang bulan ini saya menghadiri CG-CG gitu yang ada di gereja kita yang onsite gitu ya. Saya diberkati dengan setiap firman yang dibagikan minggu ini, bulan ini sangat diberkati dengan firman Tuhan tentang kita harus tulus melayani ya. Saya bersyukur di gereja ini ada CG-CG leader ya, ada yang dipercaya untuk sharing firman Tuhan di CG-CG itu benar-benar mencari suara Tuhan gitu ya. Ketika saya ada di situ pun saya diberkati, saya dikuatkan, dan mari datang ke CG-CG yang belum bergabung pun ada di CG, kita ada CG onsite ya. Mari hadir CG onsite di hari Selasa pagi, Kamis pagi ataupun yang online dari Senin sampai Sabtu sampai hari Minggu juga ada CG-nya semua ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan hari ini kalau saya mau beri judul khotbah saya pada hari ini saya beri judul Season to Serve gitu ya. Mungkin nggak jauh tidak asing bagi yang kehidupannya di restoran gitu ya. Dengan bumbu-bumbu, dengan garam terutama gitu ya. Mari kita buka bersama Matius 5 ayat 13 ya. Matius 5 ayat 13. Firman Tuhan katakan Matius 5 ayat 13, firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak dan dibuang orang. Gitu ya. Ada satu ayat lagi yang saya rindu untuk kita semua juga membacanya. Saya akan bacakan untuk Anda semua di Matius 9 ayat 50. Ya. Garam memang baik, ya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan kiri kanannya, kamu adalah garam dunia. Semua pasti tahu garam ya, semua pasti tahu garam itu apa ya. Tetapi mungkin selama ini kita nggak pernah membayangkan garam itu hari ini mungkin harganya nggak terlalu mahal gitu ya. Kecuali garam yang Himalayan salt atau Celtic salt gitu ya, itu harganya mahal. Tetapi umumnya garam itu ya kita bisa beli dengan harga yang terjangkau. Garam itu, tetapi pada zaman dahulu garam itu merupakan benda yang mahal ya.
Garam itu proses untuk bisa ada garam itu ada proses yang harus dilalui gitu ya. Garam dihasilkan melalui proses. Garam dihasilkan melalui proses. Mungkin kita dengan mudah sekarang kita bisa menikmati makanan kita dengan enak gitu ya. Kita bisa makan makanan yang enak karena ada garam yang mudah kita dapatkan. Tetapi sebenarnya garam itu nggak mudah untuk didapat ya. Garam itu prosesnya panjang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau hari ini firman Tuhan katakan kepada semua kita, kamu adalah garam dunia. Kita ini juga akan diproses sama seperti garam. Garam itu mungkin bisa slide-nya ditampilkan. Slide gitu ya. Garam itu dihasilkan melalui proses. Garam itu mungkin kita saat ini dengan banyak kita lihat di mana-mana, di rumah kita pasti ada garam gitu ya. Garam itu pasti benda yang selalu ada di setiap rumah. Garam yang mudah kita cari gitu ya. Mau pergi ke minimarket manapun juga kita cari garam ada gitu ya. Tetapi garam itu ternyata ada proses yang dilaluinya untuk bisa akhirnya yang air laut dirubah menjadi garam itu prosesnya panjang Bapak Ibu Saudara sekalian. Gitu ya. Dan agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita tuh harus rela untuk diproses terlebih dahulu. Kalau Tuhan katakan kita adalah garam dunia dan garam itu dihasilkan melalui proses yang panjang, kehidupan kita pun juga akan mengalami proses yang panjang. Ya. Sampai akhirnya kita menutup mata nanti gitu ya, kita tuh akan terus melewati proses. Ya, kita akan selalu diproses karena kita adalah garam dunia. Kalau tadi di ayat yang di Markus 9 ayat 50 dikatakan hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain gitu ya. Tuhan menginginkan kita ini punya kehidupan yang menjadi berkat. Garam itu ada untuk menambah rasa dalam satu makanan yang akhirnya bisa dinikmati oleh semua orang. Begitu juga dengan kehidupan kita, kalau kita ini diproses, jangan lihat prosesnya yang mungkin kita rasa prosesnya terlalu berat, prosesnya selalu, yang namanya proses itu tuh gak enak, betul? Ada yang suka diproses? Suka diproses, puji Tuhan ya, ada yang angkat tangan. Karena proses itu walaupun kelihatannya tidak enak, step-step yang harus dilewatinya itu gak enak, tapi pada ujungnya proses itu membawa kita menjadi lebih baik. Proses itu Tuhan izinkan ada proses dalam kehidupan kita karena pada ujungnya Tuhan mau kita menjadi seperti Kristus. Proses yang harus kita lewati hari demi hari, segala pergumulan hidup, doa-doa yang harus kita terus naikkan, itu pada ujungnya membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi jangan hindari proses. Kalau air laut tidak diproses, tidak akan ada garam. Betul? Kalau air laut tidak diproses, tidak ada orang yang mau mengambil airnya, dijemur, disuling, segala macam gitu ya. Tidak akan ada garam yang kita nikmati hari ini. Dan begitu juga Tuhan mau kita semua menjadi garam, artinya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain dan bahkan di Markus 9 ayat 50 itu dikatakan kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Artinya jangan sampai kehidupan kita ini menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat tetapi membawa kepahitan kepada orang lain. Kita harus menjadi garam yang ada fungsinya gitu ya. Kita harus menjadi garam yang berfungsi. Ya. Garam itu berfungsi ketika apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, next. Bisa next. Poinnya garam berfungsi ketika tidak kelihatan. Betul apa betul? Garam hanya berfungsi ketika tidak kelihatan. Ya. Garam hanya bisa dirasakan ketika habis. Ya. Ketika coba bayangkan ketika Anda makan soto ayam. Panas, nah sotonya kuahnya panas, ada ayam suwirnya, ada bihunnya atau sounnya gitu ya, ada telur rebusnya setengah mateng gitu ya, bisa ada jadi lapar semuanya ya. Ketika Anda duduk di meja makan dan Anda berhadapan dengan satu mangkok soto gitu ya, yang Anda lihat garamnya atau sotonya kan garamnya nggak kelihatan. Nah, tapi begitu Anda sendok, kok tawar ya rasanya, cuman terasa kunyitnya aja mungkin, kayaknya kurang enak gitu ya. Tambahin garam, Anda aduk-aduk, garamnya sampai tidak terlihat, baru Anda coba lagi, udah pas, rasanya sudah enak. Garam itu
hanya berfungsi ketika dia sudah tidak kelihatan, ketika dia larut bersama dengan semua yang ada gitu ya, di dalam mangkok, di dalam masakan yang ada. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan katakan kita adalah garam dunia ya, seharusnya kita ini berfungsi, kita menjadi berkat tanpa kelihatan. Orang gak perlu tahu apa yang telah kita lakukan, orang lain gak perlu tahu apa yang bisa kita lakukan. Kita gak perlu bikin pengumuman apa yang sudah pernah kita kerjakan gitu ya. Karena garam hanya menjadi berkat ketika tidak kelihatan. Yang enak itu adalah restoran soto ayam Bu Minang gitu ya. Bu Mina, soto ayam Bu Mina gitu ya. Yang terkenal sotonya, bukan garamnya. Gitu ya. Orang nggak akan tanya garamnya merek apa, nggak peduli gitu ya. Garamnya mau pakai apa, bahkan orang nggak peduli. Tapi yang mereka lihat adalah sotonya. Yang mereka nanti kan sotonya. Ya. Kita ini anak-anak Tuhan sebenarnya kita nggak perlu untuk ketika kita mau melayani Tuhan, kita ini harus menjadi garam yang tidak kelihatan. Ya. Kita nggak perlu menunjukkan siapa kita kepada semua orang gitu ya, kepada orang lain. Tapi yang penting hidup kita menjadi berkat. Yang penting hidup kita berdampak. Yang penting hidup kita bisa memberkati. Ya, jadi jangan bersedih hati ketika Anda sudah melayani. Mungkin ketua CG Anda mungkin nggak selamatin. Misalnya, wah kamu pelayanan pertama ya, selamat ya. Mungkin lupa hari itu, gitu ya. Atau mungkin ketua PAW-nya lupa untuk thank you ya udah pelayanan. Great job gitu ya, kamu main gitarnya bagus sekali hari ini gitu ya. Mungkin ya bukan itu yang kita cari, karena ketika kita melayani gak perlu terlihat. Tapi yang penting kita bisa tahu bahwa ketika kita melayani ada hadirat Tuhan yang kita bisa rasakan, ada hadirat Tuhan yang menjamah kehidupan kita, ada perubahan hidup dalam hidup kita terlebih dahulu yang kita alami ketika kita melayani Tuhan. Amin. Ya, garam hanya bisa dirasakan ketika habis. Ya, hidup kita menjadi berkat ketika nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dikenal, bukan nama kita. Ya, biarlah orang bisa melihat nama Tuhan dipermuliakan. Ya, ketika kita melayani, ketika kita mengembalakan gitu ya di CG-CG, kita memfollow up, ketika kita memperhatikan ya. Bukan biarlah orang-orang yang kita layani bukan melihat kita, bukan mengingat kita, nggak apa-apa, kita nggak diingat, nggak masalah. Jadi ingat ya, yang melayani, kalaupun kita mungkin dilupakan, nggak apa-apa, karena kita bukan melayani manusia, karena kita melayani Tuhan. Amin, amin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, ya. Biarlah orang mengenal, mengingat nama Tuhan, ya. Bukan garamnya yang diingat, tetapi Yesusnya yang diingat. Amin. Amin ya. Tetapi kenapa kita harus melayani Bapak Ibu Saudara sekalian? Bulan ini bulan Servolution gitu ya, sampai nanti minggu depan yang rindu untuk mendaftar, yang rindu untuk mau melayani ya di gereja ini, silahkan Anda mendaftar. Silahkan Anda, tadi ada QR code-nya, silahkan di-scan. Nanti kalau masih mau tanya bisa tanya sama Asher ya, bisa di-scan. Kita melayani bukan sekedar karena diminta gitu ya. Gereja ini memfasilitasi untuk semua kita bisa melayani ya. Gereja ini hanya wadah untuk kita semua anak-anak Tuhan bisa sama-sama saling melayani. Tetapi kita melayani bukan karena kita diperintah ya. Kita melayani bukan karena disuruh gitu ya. Bahkan bukan karena disuruh oleh Pastor Philip atau Pastor Mil gitu ya, atau Pastor Togar sekalipun, bukan, tetapi karena ada kerinduan di hati kita mengerti, sama seperti lagu tadi. Karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita, sehingga akhirnya kita bisa punya kerinduan di hati, mau melayani Tuhan gitu ya. Kita melayani karena ada kasih Tuhan terlebih dahulu yang hidup di dalam kehidupan kita. Kita melayani karena sebenarnya itu adalah perintah Tuhan tanpa kita sadari. Sebenarnya melayani itu adalah perintah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata demikian, jika engkau mengasihi aku, engkau melakukan setiap perintah-perintahku. Kita mengasihi Tuhan itu firman Tuhan adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kita melayani itu adalah salah satu bentuk kita mengasihi, amin. Oleh karena itu ketika kita melayani, kita dengan penuh kesadaran, kita mengerti, kita perlu melayani karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita mencari hal-hal yang lain, gitu ya. Ketika kita mengasihi Tuhan, saya rindu untuk saya akan bacakan aja, kayaknya tidak ada di slide. 1
Yohanes 2 ayat 3 sampai 6 gitu ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, kalimat terakhir saya ulang, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ya, jika kita mengatakan kita hidup di dalam Tuhan, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus itu hidupnya apa? Apa yang Dia lakukan? Tujuan Tuhan Yesus hidup, datang ke dunia, hidupnya hanya untuk satu. Melayani kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau kita bilang kita hidup di dalam Dia, hidup di dalam Tuhan, kita wajib hidup sama seperti Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan teladan bagi kehidupan kita. Matius 20 ayat 28 saya akan bacakan untuk kita semua. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Tuhan Yesus itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Ya. Dan kalau hari ini kita sudah bisa melihat, merasakan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, Dia melayani kita sampai akhir. Ya, Tuhan Yesus melayani kita sampai akhir. Bahkan Tuhan Yesus rela diproses, sama seperti garam gitu ya. Kalau Tuhan bilang kamu adalah garam dunia, Dia sudah terlebih dahulu menjadi garam bagi dunia ini. Ya, Tuhan Yesus itu melewati proses apa yang harus dialami ketika melayani. Proses apa yang harus dialami ketika melayani? Next slide. Yang pertama adalah submission atau kerendahan hati. Ya, submission atau kerendahan hati. Tuhan Yesus sudah berjalan di depan kita terlebih dahulu untuk menunjukkan. Ya, sebelum Dia mau melayani, Dia memulai pelayanannya dengan kerendahan hati. Seingat saya sudah pernah sampaikan ini buat Anda semua gitu ya. Ketika cerita Tuhan Yesus di Matius 3, ketika Tuhan Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, Bapak Saudara sekalian, itu merupakan awal teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita semua. Sebelum Dia memulai pelayanannya, Dia merendahkan hatinya untuk datang kepada Yohanes. Tetapi bukan cuma sekedar Dia merendahkan hatinya, tetapi Dia menunjukkan kepada kita semua bahwa Dia submit. Dia submit sama otoritas yang Bapa telah tentukan. Yohanes, orang yang diurapi oleh Bapa, orang yang ditunjuk oleh Bapa untuk membuka jalan bagi Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan itu dengan segala kerendahan hati, Dia itu anak Allah, Dia itu Tuhan. Tapi Dia mau merendahkan hatinya, Dia mau submit sama otoritas yang Bapa telah tunjuk, yaitu Yohanes yang telah ditunjuk untuk membaptis dirinya. Gitu ya. Ketika Tuhan Yesus datang kepada Yohanes, Yohanes kan bilang mencegah dia, aku loh yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepada aku. Gitu ya. Tapi Tuhan Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Tuhan Yesus itu menunjukkan kepada kita, memberi teladan kepada kita. Jika kita mau memulai pelayanan kita, mulailah dengan kerendahan hati. Memberi diri dibaptis, memberi diri untuk datang kepada otoritas. Ya, Tuhan itu menunjukkan Dia mau datang sama Yohanes yang manusia biasa, gitu ya. Tetapi Dia yang adalah Tuhan datang kepada Yohanes untuk minta dibaptis. Yohanesnya yang sungkan. Kenapa engkau yang datang kepada aku? Seharusnya aku yang dibaptis, perlu dibaptis oleh engkau. Tapi Tuhan bilang, biarlah itu terjadi. Karena dengan demikian, itu mengenapkan seluruh kehendak Allah. Bapak Saudara sekalian, ketika kita melayani Tuhan, tujuannya adalah menggenapi kehendak Tuhan. Bukankah semua kita sudah diplan oleh Tuhan? Tuhan itu punya rancangan atas setiap kehidupan kita. Rancangannya beda-beda, rancangannya gak sama antara saya dan Anda, rancangannya berbeda. Tetapi Tuhan sudah siapkan, oleh karena itu ketika kita melayani Tuhan, datanglah dengan pengertian bahwa kita melayani karena kita menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ketika kita melayani, kita mengerti bahwa kita melayani itu bukan karena kita bisa, bukan karena kitanya yang bisa, tetapi karena kitanya yang mengasihi Tuhan. Mau kita melayani Tuhan
setiap minggu sekalipun itu tidak bisa membayar segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan hanya ini Tuhan, persembahanku, hidupku. Hidup kita ini kita serahkan sama Tuhan pun gak bisa bayar darah Yesus yang telah mati, telah menyelamatkan hidup kita. Jadi kenapa kita datang dengan segala keakuan dan keangkuhan kalau kita datang melayani Tuhan? Kita datang itu dengan segala kerendahan hati, dengan submission. Kita mengerti bahwa ada otoritas yang Tuhan telah tunjuk, yaitu gerejanya, yang mewadahi kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa mendapatkan makanan-makanan firman yang menguatkan kehidupan kita. Amin. Ya. Dan berikutnya, proses apa yang harus dialami ketika melayani? Yang kedua adalah kemurnian hati. Ya, kemurnian hati. Dunia ini mengajarkan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, yaitu untuk keuntungan kita sendiri. Itu yang dunia ajarkan. Tetapi Tuhan Yesus itu udah lewati prosesnya buat kita. Tuhan Yesus itu bahkan dimurnikan. Sebelum dia melayani, setelah dia dibaptis, Tuhan Yesus itu dibawa ke padang gurun. Ingat ceritanya? Ya, setelah dibaptis terus Tuhan dibawa ke padang gurun, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Setelah itu dia didatangi oleh si jahat, gitu ya. Di situ hati Tuhan diproses. Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua Bapak Saudara sekalian, ketika kita melayani, kita akan diproses, hati kita pun juga akan dimurnikan. Ketika di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Artinya ada ayatnya, kalau ada tolong ditampilkan. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Saudara sekalian, dunia ini penuh dengan segala keinginan, ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itulah yang ada di dunia ini hari ini. Tetapi firman Tuhan katakan itu bukanlah berasal dari Bapa. Ya. Dan ketika kita melayani, datanglah dengan hati yang murni. Sama seperti Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun. Bukankah iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Ketika kita melayani Tuhan, kita bukan melayani untuk roti Bapak Saudara sekalian. Kita bukan mencari apa-apa. Ketika kita melayani Tuhan, kita nggak cari roti. Kita bukan cari berkat jasmani gitu ya. Bukan berkat jasmani yang ketika kita melayani Tuhan. Tuhan udah ingatkan kepada kita karena itu prosesnya yang Tuhan alami. Ketika dia ada di padang gurun, sebelum dia melayani selama 3,5 tahun di dunia ini, dia diperhadapkan oleh si jahat yang mau mencobai dia. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Layanilah Tuhan dengan kemurnian hati. Yang kita cari bukan roti, yang kita cari bukan berkat jasmani, tetapi ketika kita melayani Tuhan, yang kita cari, yang akan kita dapatkan adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Bapak Saudara sekalian, ketika Anda melayani Tuhan, ketika kita semua melayani Tuhan, mungkin kita nggak dapat berkat jasmani. Ya, Gereja Mawar Sharon adalah gereja volunteer based church, gitu ya. Semuanya volunteer. Volunteer yang melayani nggak dapat apa-apa, nggak dapat berkat, nggak dapat persembahan kasih, nggak dapat apa-apa, tapi mendapatkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Dan Tuhan Yesus juga mengingatkan ujian yang kedua, cobaan yang kedua yang iblis perhadapkan kepada Tuhan adalah, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, ya Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya akan menatang engkau supaya engkau tidak jatuh, gitu ya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Tapi Tuhan Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, cobaan yang kedua, mungkin ketika kita melayani Tuhan, jangan cari kebesaran nama kita sendiri. Sama seperti tadi ilustrasi garam tadi, gitu ya. Tuhan Yesus juga diuji sama si jahat.
Kalau kamu anak Allah, buktikan dirimu kalau memang engkau ini akan ditolong sama malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat menyertai engkau. Kamu jatuhkan dirimu, malaikat pasti akan menjaga engkau. Itu membuktikan diri. Ketika Tuhan Yesus mau melayani, Tuhan pun diperhadapkan oleh cobaan bahwa dia seakan-akan iblis coba buktikan dirimu kalau memang kau anak Allah. Jatuhkan dirimu, benar enggak? Malaikat akan melayani engkau. Begitu juga dengan keberadaan kita hari ini. Ketika kita melayani Tuhan, jangan sampai kita jatuh. Yang kita cari adalah kebesaran nama kita. Pembuktian diri, untuk membuktikan diri bahwa aku ini orang yang berhasil, aku ini orang yang bisa, aku ini orang yang diurapi. Bukan untuk membuktikan diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita melayani Tuhan, kita murni hati. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Amin. Dan yang ketiga, firman Tuhan juga menceritakan bagaimana cobaan yang ketiga yang Tuhan Yesus harus hadapi ketika iblis mencobai dia. Melayani bukan untuk harta. Ya, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia itu diperlihatkan kepada Tuhan Yesus. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, kata si jahat gitu ya. Iblis berkata demikian kepada Tuhan. Tapi berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, ya, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Saudara sekalian, ketika kita melayani Tuhan, Tuhan Yesus sudah ingatkan. Cobaannya itu salah satunya juga adalah ketika iblis akan menghadapkan kepada kita. Ngapain melayani Tuhan? Mungkin ada saatnya ketika kita di dalam pelayanan kita semakin hebat, kita semakin diurapi, suara kita semakin indah gitu ya, semakin bagus mungkin. Terus ada tawaran, mau nggak recording? Gitu ya. Ada yang nawarin Jasmine, mungkin Jasmine mau recording nggak? Tinggalkan pelayanan, udah nggak usah jadi dokter. Kalau kamu recording, ada manajer hebat, kamu pasti akan berhasil gitu ya. Mungkin itu yang diperhadapkan. Ujian-ujian seperti itu. Ya. Ingat Bapak Saudara sekalian, kita menyembah Tuhan. Ya, jangan menyembah yang lain, bahkan jangan menyembah. Ya, Tuhan Yesus diperhadapkan dengan kerajaan dunia yang megah. Jangan termakan oleh buayan, karena semua itu datangnya dari dunia, bukan berasal dari Bapa. Semuanya akan lenyap. Ya, tapi kalau kita mau melayani Tuhan, ingatlah bahwa kita melayani hidup kita ini kita persembahkan untuk Tuhan. Kita melayani itu sebagai wujud pernyataan kepada Tuhan, kita ini menyembah Tuhan. Tidak ada yang lain yang kita sembah, hanyalah Tuhan yang kita sembah. Amin. Jadi Bapak Saudara sekalian, ketika kita nanti dalam pelayanan kita diproses, ya, pasti akan diproses. Ya, pasti akan diproses. Pasti akan digesek gitu ya. Pasti akan digesek, mungkin nanti sesama asyir, tugasnya ini dan itu digesek. Gak enak pelayanan di sini, saya nggak mau nanti ditugasin di bawah, atau saya nggak mau nanti pindah-pindah kursi, angkat-angkat, nggak mau. Dia cuma bisa merintah-merintah aja. Ingat Bapak Saudara sekalian, kita hanyalah melayani. Ya mungkin saya juga bisa buat salah, saya juga bisa salah kata, gitu ya. Pastor Togar juga, apalagi Pastor Togar bisa salah kata, gitu ya. Ya, tetapi kalau kita fokus hati kita hanya melayani Tuhan, ya, kita bisa lihat bahwa aku ini melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Ya, tadi bahwa mungkin orang bisa melupakan kita, orang gak akan ingat. Tadi mungkin yang jadi asyir ketika keluar, siapa asyirnya juga gak ingat mungkin gitu ya. Tapi kita harus selalu ingat bahwa ketika kita melayani Tuhan. Kita ini hanyalah hamba. Manusianya boleh gak ingat sama kita, gak masalah. Tapi Tuhan tidak akan pernah lupakan kehidupan kita. Amin. Ya, Bapak Saudara sekalian, Tuhan sudah memberi teladan kepada kita. Tuhan itu Bapa yang baik. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk melayani, Dia gak terjunkan kita melayani tanpa SOP gitu ya. Semuanya sudah ada, Tuhan sudah terlebih dahulu di depan kita menunjukkan. Tuhan sudah tunjukkan kepada kita, kalau kamu mau melayani, rendahkan hatimu gitu ya. Walaupun aku Tuhan, Allah pencipta semesta ini, aku dengan rela hati tunduk datang kepada Yohanes, memberi diri dibaptis. Walaupun aku Tuhan, karena aku tahu engkau nanti akan dicobai. Aku sudah menang terlebih dahulu untuk kita semua. Tuhan sudah menang bagi kita semua. Tuhan sudah kalahkan si jahat. Dia sudah menang segala pencobaan yang iblis coba tawarkan kepada dia. Dan ketika iblis juga akan mencobai kita nanti, Bapak Saudara sekalian, ingatlah. Ya, Tuhan sudah menang, kita juga pasti akan menang.
Tidak ada seorang pun di antara kita yang punya motivasi yang lain ketika melayani Tuhan. Ya, ketika kita melayani Tuhan, kita hanya melayani untuk Tuhan, untuk melayani untuk nama Tuhan, bukan nama kita, bukan untuk nama gereja kok. Nanti tidak ada lagi Rose of Sharon, itu nggak akan ada. Di surga kita nggak akan ditanya kamu dulu bergereja di mana, nggak ada. Tidak akan ditanya. Tapi yang ditanya adalah apakah kamu hamba yang setia? Apakah kamu melayani Tuhan? Apakah hidupmu kudus? Apakah engkau berkenan? Apakah murni hatimu? Gitu ya. Bapak saudara sekalian, ayo layani Tuhan sama-sama. Ya, gereja ini hanyalah memfasilitasi untuk kita bisa melayani. Kita perlu untuk sama-sama melayani Tuhan. Pasti akan digesek. Saya bicara di depan. Pastor Toga juga kemarin udah bicara gitu di depan. Dia bilang, pasti akan digesek ketika Anda melayani, Anda akan digesek. Tetapi keputusannya ada di kita. Gesekan itu mempertajam hidup kita atau membuat kita terhilang. Jangan biarkan hidup kita terhilang dari Tuhan. Karena Tuhan pun digesek, Tuhan pun ditolak. Ketika Tuhan Yesus melayani, apakah Tuhan Yesus diterima? Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak. Ketika Tuhan Yesus disalib, masih adakah yang menolak Tuhan? Masih. Tapi apakah itu mengurungkan niatnya untuk akhirnya tidak jadi disalib? Dia bilang, Bapak jangan disalib. Masih ada yang nolak aku percuma kayaknya disalib. Dia pasti juga nolak aku. Enggak. Tapi Tuhan punya iman. Kematiannya di kayu salib itu akan menyelamatkan hidup kita. Jadi kalau hari ini kita melayani Tuhan, mungkin kita tergesek. Mungkin kita ada orang yang perkataannya mungkin tidak mengenakan hati kita. Jangan kita patah semangat. Jangan akhirnya kita memutuskan untuk gak jadilah aku melayani Tuhan. Ya. Karena melayani Tuhan itu bukan melayani manusia. Tuhan itu melayani kita tanpa pamrih. Tuhan itu meresikokan dirinya untuk melayani kita. Dia rela untuk ditolak. Dia rela untuk tidak dikasihi. Dia rela untuk difitnah. Dia rela untuk dicibir, dia rela untuk diludahi, dia rela untuk disakiti karena dia mau membuktikan kasihnya kepada kita Bapak Saudara sekalian. Kalau hari ini kita mau melayani Tuhan, jangan biarkan ada gesekan menghalangi kita untuk akhirnya melayani Tuhan. Jangan biarkan perkataan omongan orang menyakiti kita, memberhentikan kita untuk melayani Tuhan karena itu cobaan dari si jahat. Ya, cobaan dari si jahat. Ngapain kan? Bener kan? Udah gue bilang, ngapain pelayanan di gereja? Lebih baik kamu kerja aja cari uang. Kalau di gereja tetap aja kan kamu diomongin kan, ada juga kan yang gak enak. Bapak Saudara sekalian, selama kita masih ada di dunia ini, walaupun itu di gereja, walaupun itu di tempat ibadah yang lain, manusianya masih sama. Manusianya masih tinggal di dalam daging, masih bisa buat salah. Tetapi keputusan kita untuk tetap bisa melayani Tuhan tanpa kita melihat siapa yang mungkin akan menggesek kita, siapa yang akan menolak kita, mungkin kita akan disalah mengerti. Lewati itu semua, Tuhan Yesus juga sudah lewati itu semua. Ya, sampai hari ini pun masih ada yang salah mengertikan Tuhan, masih banyak yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Bahkan bangsa pilihan Tuhan pun hari ini masih menolak Tuhan. Tetapi apakah itu menggagalkan rencana Tuhan? Tidak. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan gak kecewa, ya. Tuhan gak kecewa bayangkan kalau Tuhan Yesus kecewa. Kita gak mungkin selamat. Tetapi hari ini jangan biarkan kehidupan kita kecewa, ya. Jangan biarkan kepahitan, kekecewaan, kemarahan, dosa bahkan, kebiasaan buruk kita ini menghalangi kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita. Mari kita layani Tuhan sama-sama. Yang rindu katakan amin. Ya, Tuhan Yesus sudah teladankan semuanya bagi kita. Bahkan Tuhan sudah membasuh kaki murid-muridnya, sudah tunjukkan kepada murid-muridnya, kalau kamu mau melayani, aku yang adalah gurumu aja membasuh kakimu. Oleh karena itu kamu pun harus saling membasuh kaki. Artinya sama-sama saling merendahkan hati, saling melayani. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu firman ini bisa menguatkan kita. Anda yang rindu untuk melayani Tuhan, mari daftarkan diri Anda. Ya, Servolution. Kalau bingung caranya, tanya kepada CG leader Anda atau kepada semua yang bertugas di tempat ini, silahkan. Kita sudah mulai pelayanan, bahkan sudah mulai pelayanan doa. Bapak Saudara sekalian, kalau tadi Anda datang mungkin sudah ada yang berdiri dengan membawa sign prayer corner. Jika Anda rindu untuk didoakan, silahkan datangi pendoa-pendoa atau CG leader.
Karena saya percaya ada kuasa di dalam doa, juga begitu banyak pelayanan yang ada di gereja ini. Karena kita tahu bahwa Injil harus dikabarkan, orang-orang harus diubahkan, orang-orang harus diselamatkan. Anak-anak juga, jika Anda rindu untuk melayani anak-anak Eagle Kids, anak-anak kita, mereka adalah generasi penerus kita. Kita hari ini melayani itu bukan untuk diri kita sendiri. Hari ini kita melayani itu kita sedang mempersiapkan jalan. Kita sedang mempersiapkan warisan untuk anak-anak kita. Kita gak biarkan anak-anak kita nanti hidup tanpa arah tujuan. Gak punya rumah rohani yang bisa memberi kekuatan dalam kehidupan mereka. Kita harus ada hari ini untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus kita. Amin. Mari Bapak Saudara sekalian, saya dorong kita semua daftarkan diri Anda untuk melayani Tuhan sama-sama. Mari kita bertumbuh sama-sama. Siap diproses? Amin. Ya, nggak apa-apa diproses, nanti datang sama saya, Juniko. Kemarin aku nggak enak hati tadi begini. It's okay. Sama-sama bangun lagi, ya. Kita melayani Tuhan, karena kita tahu kita mengasihi Tuhan. Kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang telah mengubahkan hidup kita hari ini. Dengan apapun kita nggak bisa bayar. Cuma satu cara bisa tunjukkan sama Tuhan, Tuhan, aku melayani Tuhan ini cuma karena aku mau tunjukin sama Tuhan. Aku mengasihi. Amin. Ya, saya undang para pemain musik sebentar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendoakan ya, juga untuk mengapresiasi semua para volunteer yang sudah melayani kita selama ini, melayani gereja ini sama-sama. Nanti minta waktu untuk Anda boleh bersabar yang belum melayani, tetapi minta waktu untuk Anda bisa mendoakan, turut mendoakan semua volunteer yang telah melayani di gereja ini. Akan kita doakan bersama-sama ya. Kita juga semua untuk bisa bangkit berdiri, kita akan datang sama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Penulis kisah hidupku, disalib ganti dosaku, pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Ku dengar kau memanggilku untuk menjadi alatmu. Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. Ku dengar kamu dari awal sebagai doa kita kepada Tuhan. Kami dengar Engkau memanggilku Tuhan. Dengar kau memanggilku untuk menjadi alatmu. Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semua
bahwa kami ada di dalam rancangan Tuhan. Kami bersyukur karena rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan yang indah. Rancangan hari depan yang penuh dengan harapan dan damai sejahtera. Hidup kami penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami tahu Engkau telah melayani kami terlebih dahulu. Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Hanya satu Tuhan di hati kami hari ini, saat ini Tuhan. Kami juga rindu untuk menyatakan kepada Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami kasihi selain daripada Engkau. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun Tuhan, bila Engkau hanyalah menjadi pribadi satu-satunya yang kami kasihi. Yang terutama, yang utama, hanyalah Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Kami rindu untuk melayani Tuhan lebih lagi. Ini kami Tuhan, kalau kami dengar panggilan-Mu hari ini, Engkau memanggil kami untuk melayani Engkau. Kami mau berikan hidup kami seutuhnya, sepenuhnya Tuhan. Tidak ada yang kami cari Tuhan, apalagi yang kami cari selain hidup dekat dengan Tuhan. Karena di dalam naungan-Mu kami hidup penuh dengan kelimpahan. Hanya dekat dengan Tuhan kami hidup damai sejahtera. Hanya hidup dekat dengan Tuhan kami penuh. Kami tidak perlu apapun, kami tidak cari apapun, kami tidak cari emas dan perak, harta dunia ini Tuhan. Karena semua itu bukan berasal dari Bapa. Yang kami mau cari adalah apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Yang kami mau cari adalah apa yang Bapa sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang meneguhkan hati kami untuk kami terus melayani Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, teguhkan iman kami, untuk kami terus setia dan melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, amin. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis. Sampai bumi habis lenyap. Thank you Tuhan. Sampai akhir nafas di Hidupku mengikutmu, hal yang termulia ini hidupku. Makasih ya Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan emas, perak. Saya persilakan untuk semuanya duduk sambil bawakan pujian ini. Kenikmatan, amin, yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu. Sama-sama katakan. Sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu, hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur bersama-sama. Sebentar lagi saya akan mengundang para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani selama ini. Pada kesempatan ini saya terdorong sekali bersama dengan istri untuk kita bersatu hati untuk mendoakan Anda yang sudah terlibat melayani. Bagi Anda yang mungkin baru muncul kerinduan, saya dorong Anda untuk Anda bisa juga mendaftar nanti Servolution, ada linknya. Tapi terdorong sebelum nanti kita mendoakan, bulan depan nanti akan ada doa pengurapan lagi bagi Anda yang mungkin baru pertama kali atau juga baru ikut di dalam pelayanan nanti yang akan dibukakan. Tapi pada hari ini kami terdorong untuk bisa mendoakan Anda. Sekali lagi saya membacakan tadi ayat yang sudah dibacakan oleh istri saya, yaitu dari 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini, dan inilah tandanya, katakan tandanya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran, artinya di dalamnya tidak ada Allah. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya,
Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Artinya kasih Allah sempurna berarti Allah ada di dalamnya. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu hidup untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ada 3 tanda yang kita bisa cek. Ada 3 tanda kita bisa cek bahwa Yesus ada gak di dalam diri kita. Sederhana, kita perlu cek. Kita ini perlu tahu, kita ini gak boleh hanya menjadi orang Kristen ya, yang menjadi Kristen biasa saja. Artinya ya sudahlah, aku setidaknya bisa ke gereja. No, tapi ketahuilah bahwa kita ini bisa cek apakah sungguh-sungguh Yesus ini ada dalam diri kita. Yang pertama tandanya itu adalah kita ini gak betah hidup dalam dosa. Gak akan betah, gerah sekali. Kalau Anda tahu Anda hidup dalam dosa, kalau Anda tahu bahwa Anda sedang membangun hubungan yang tidak kudus dengan seseorang, Anda tinggal bersama dengan yang bukan pasangan Anda, katakan seperti itu, maka ada sesuatu kegerahan yang Anda gak akan mungkin tahan. Itu tandanya kalau misalnya Yesus ada. Yang kedua itu adalah rindu hidup dalam kekudusan selalu. Rindu hidup dalam kekudusan, menjaganya. Menjaga kekudusan itu juga adalah suatu hal. Kalau Anda menjaga kekudusan itu seperti menjaga gelas yang Anda takut tumpah terus. Artinya hidup Anda takut sebentar-bentar jatuh dalam dosa. Bukan itu yang dimaksud dalam menjaga kekudusan. Bukan seperti itu saja maksudnya. Tapi menjaga kekudusan itu berbicara mengenai apabila Anda menjaga kekudusan itu, Anda hidup di dalamnya, maka kekudusan itu pun akan berbalik menjaga hidup Anda. Pada saat kita pegang sumber air itu, maka pada saat sumber air itu kita jaga, artinya kita jaga kedekatan dengan sumber air itu, maka sumber air itu justru yang akan melimpah ke dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Maka kekudusan itu yang justru menjaga hidup kita. Itu tanda yang kedua. Tapi ada tanda yang ketiga. Kalau Anda Yesus dalam diri kita, kita ini mau hidup melayani Tuhan. Ada kerinduan untuk kita ini jadi berkat bagi orang lain. Itu tandanya. 3 tanda ini sebuah kesatuan yang kita bisa cek. Kalau kita ini hanya hidup mau untuk diri kita sendiri, we have to ask ourselves. Kita ini harus tanya diri kita, apakah sungguh-sungguh Yesus ini ada? Kita ini perlu tahu dan kita perlu pasti. Itulah iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini gak bisa cuma hanya sekedar kalau kita ini sudah tanda kutip pernah menyatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi hati dan kesungguhan hati hanya Tuhan yang bisa melihat semua itu. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu kerinduan menjadi berkat itu menjadi bagian. Dan tadi ada dikatakan oleh istri saya mengatakan betapa indahnya dalam sebuah proses untuk menjadi seperti Kristus. Yaitu adalah submission. Submission dan juga kerendahan hati, kemurnian hati tadi maksudnya. Tapi submission, tahukah Anda arti submission salah satunya? Kalau dijabarkan kata sub itu berarti adalah di bawah. Mission itu artinya adalah misi Tuhan. Misinya Tuhan itu apa? Misi utama yang jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Gereja punya tujuan, sekalipun pelayanan adalah bentuk-bentuk tanda kutip ya, detail-detail yang atau perintilan-perintilan yang banyak macamnya. Seolah-olah apalah artinya kalau aku gulung kabel. Apalah artinya kalau aku itu berbenah-benah dan menyusun kursi dan juga aku menyusun-nyusun dan perapikan. Mungkin tidak ada pengaruhnya langsung kepada amanat agung di mana itu adalah misinya Tuhan. Pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku. Tapi ketahuilah misi gereja ini bagiannya tubuh kita ini adalah tubuh Kristus ini sama seperti tubuh kita. Kelingking itu seolah-olah tidak berguna. Tapi saya memilih, saya tahu bahwa kelingking itu punya bagiannya. Jempol itu sepertinya satu terpisah dari jari yang lain. Tapi Anda pernah tahu kalau misalnya orang yang jempolnya hilang, susahnya untuk mengerjakan banyak hal. Masih bisa sih. Atau juga ada orang yang punya kaki tapi mungkin tidak bisa melangkah. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap bagian itu berguna di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, saya mau untuk Anda bergairah untuk ambil kesempatan untuk melayani Tuhan. Revolution memang adalah sebuah bagian serving revolution yang kita nyatakan kita melayani bukan untuk mendapatkan, tapi apa yang seperti kata istri saya katakan, kita melayani karena motivasinya bukan untuk dapat apa-apa. Motivasi kita untuk melayani adalah karena kita terlebih dahulu telah dilayani. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah kita dahsyat dan telah melayani kita semuanya. Oleh karena itu kita akan bersatu hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam apa yang telah ada dengar hari ini, percayalah Tuhan sedang berbicara kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon untuk Anda bisa bersatu hati. Mari kita sekali lagi angkat pujian ini.
Tapi pada saat pujian ini diangkat, saya minta dengan segala penuh kasih dan penuh hormat. Tidak ada satupun pelayan-pelayan di sini. Saya merasa bahwa Anda itu di bawah saya, tanda kutip, secara pengetahuan. Tidak pernah saya menganggap demikian. Semua struktur itu atas dan bawah, semuanya itu sama tetap di dalam Tuhan. Atas dan bawah itu supaya keteraturan saja. Begitu nanti saya dan Anda berhadapan di hadapan Tuhan, semuanya kita sama. Bahkan saya yang berdiri harus berdiri lebih di belakang. Karena apa? Karena saya diukur 2 kali. Karena saya mengajarkan. Saya harus hidupi apa yang saya ajarkan. Yang percaya katakan amin. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengangkat pujian ini sekali lagi. Tapi pada saat pujian ini kita angkat, saya minta seperti tadi yang saya briefing di awal ibadah, untuk nanti langsung semuanya para pelayan-pelayan untuk maju. Yang pria sebelah kiri, sebelah kanan Anda, dan juga yang wanita sebelah kiri Anda, saya minta untuk istri saya bisa maju. Kita akan bersatu hati bersama-sama. Bagi Anda yang belum melayani, bukan berarti kami mengecilkan Anda, tapi juga ini membuka kesempatan. Please doakan kami dan juga semua para pelayan yang ada. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersatu hati. Saya berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap pada saat ini pengurapan Tuhan mengalir kepada setiap kami melalui hamba-Mu, melalui kami semuanya, dan kepada semua jemaat tentunya nantinya. Kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan, kami akan angkat pujian ini. Terima kasih ya Tuhan. Emas perak tidak kami punyai, yang kami punyai hanya Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Emas perak dan permata. Para pelayan bisa cepat dengan maju. Kenikmatan
panggilan Tuhan, haleluya. Ku dengar kau memanggilku untuk menjadi alatmu. Ku serahkan roh, jiwa, tubuhku, pakailah aku Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaan. Emas, perak, dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri bersama-sama. Sampai bumi habis lenyap, Haleluya. sampai akhir. Amin Tuhan. Nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. Terima kasih ya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan
berkenan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi bersama-sama dari awal katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Haleluya. Katakan bersama-sama Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Pada saat ini saya juga rindu untuk berdoa bagi Anda yang mengikuti secara online, tapi Anda tahu bahwa Anda adalah seorang pelayan. Pada saat ini, arahkan tangan Anda ke screen. Atau Anda melalui Zoom, atau ke komputer Anda, atau handphone Anda. Saya percaya bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Melalui online seperti ini pun kuasa Tuhan bisa mengalir. Oleh karena itu saya ingin berdoa bagi Anda. Arahkan tangan Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana Yesus dengan penuh sukacita, sukarela melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dan dia mempercayakan kepada murid-muridnya dengan sebuah urapan, maka terimalah urapan sebagaimana Yesus mengurapi para muridnya. Dan hiduplah dalam kekudusan pada saat engkau tahu bahwa engkau dipanggil Tuhan untuk melayani. Jagalah kekudusan sampai kekudusan itu pun akan menjaga hidupmu. Dan melalui kekudusan itu Tuhan akan berperkara menyertai engkau dengan tanda-tanda herannya. Dimanapun engkau melayani maka pelayananmu akan disertai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima urapan ini dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah kita luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengucap syukur dan sekali lagi saya menyatakan bahwa akan ada Servolution. Dan juga bagi Anda yang rindu untuk melayani maka daftarkan segera. Caranya bagaimana Anda bisa tanya kepada kami. Dan juga tersedia prayer corner yang akan nanti ada di belakang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu sekali untuk membangun sebuah gereja di mana kalau orang datang dan orang membutuhkan doa pada saat mereka datang ke gereja, sekalipun mungkin apa yang dia hadapi, situasi, problem ataupun juga kendala atau kerinduan doa yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang difirmankan, karena firman itu terbatas di dalam waktu dan arahan dan apa yang Tuhan nyatakan. Tapi kita kan dalam segala sesuatu mungkin saja ada kendala-kendala dan problem yang lainnya, dan Anda datang ke tempat ini, Anda datang ke rumah Tuhan dan Anda punya segala problemnya. Saya rindu untuk Anda bisa juga datang kepada prayer corner nanti. Dan prayer corner bukan berarti mereka itu sudah hebat bisa mendoakan Anda, tidak. Tapi mempunyai teman doa itu sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka ada kata 2 juga dalam namaku. Maka percayalah bahwa Tuhan itu bisa hadir dan menjamah setiap kita. Oleh karena itu apabila Anda rindu didoakan, prayer corner tersedia di belakang. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga ingin bertanya, apakah ada daripada di tempat ini hari ini yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami? Apakah ada? Bila ada, bolehkah Anda melambaikan tangan Anda? Wow, puji Tuhan, ada beberapa yang baru pertama kali hadir.
Bila nanti Anda tidak buru-buru, kita ingin sekali berkenalan dengan Anda dan kami juga ingin sekali menyambut dengan Anda dengan sambutan hangat kami dengan sama-sama mengatakan welcome home. Welcome home Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir. Kita rindu untuk Anda bisa terus hadir di jam yang sama nanti minggu depan. Dan juga kita rindu untuk Anda bisa juga tergabung dalam connect group kami. Kalau Anda ingin tahu apa nanti boleh bertanya kepada kami. Dan kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan bersatu hati berdoa untuk persembahan kita. Apabila Anda sudah mempersiapkannya, apabila Anda belum atau juga Anda ingin rindu untuk memberikannya secara online atau cashless. Maka kita bersatu hati dan kita berdoa. Mari angkat tangan kita, mari kita angkat persembahan kita dengan tanda kita mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan kami nyatakan biarlah persembahan ini adalah persembahan yang mengalir dari hati kami. Kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita karena kami tahu bahwa persembahan kami ini datangnya semuanya juga toh dari Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur ya Tuhan, biarlah segala persembahan kami ini kami berdoa biarlah dipakai semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Berkati gerejamu ini ya Tuhan dalam segala pengelolaan yang Tuhan percayakan. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau terus naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus dan penyertaan penuh dengan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dan mulai sekarang sampai selamanya. Terimalah berkat yang indah dan manis ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you, I love you. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Happy Sunday. Precious thing in life to live in Jesus Christ, my Savior and my God. You are always in control, protector of my soul. My life is safe in you. Oh, your word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Yes, God, you are my strength. So great, Jesus, you are so great, the King of all majesty. Oh, my soul shouts, Jesus, you are so great, powerful and mighty, the glorious King of heaven. Jesus, you are my only victory. One most precious thing in life to live in Jesus Christ, my Savior and my God. You are always in control, protector of my soul.